Halo Sobat Trader, di minggu lalu Bank Sentral Inggris memulai meeting yang mana mereka lebih mempertahankan suku bunga sebesar 0,10%. Sedangkan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Bank Sentral cukup optimis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Inggris di kuartal yang keempat. Mereka optimis pasca lockdown yang diterapkan di Inggris akan menaikkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. Sementara itu dari Amerika, stimulus terus dibahas. Mulai minggu ini, Partai Demokrat akan mendorong undang-undang stimulus supaya di minggu ini bisa dibahas di dalam Kongres dengan atau tanpa Partai Republik yang akan mereka bahas stimulus sejumlah 1,9 triliun US dollar. Para pelaku pasar cukup optimis setelah melihat setelah mereka melihat data tenaga kerja minggu kemarin yang lebih kecil dari prediksi analis, sehingga dibutuhkan banyak stimulus untuk merangsang pertumbuhan perekonomian di Amerika. Sementara itu, beberapa perusahaan di Amerika akan memberikan laporan keuangan di minggu ini, dan Anda bisa bertransaksi di GK Invest melalui CFD Single Stock, yaitu Walt Disney dan Coca-Cola akan memberikan laporan keuangan di minggu ini, dan itu momen cukup bagus bagi Anda untuk memanfaatkan pergerakan CFD Single Stock Coca-Cola dan Walt Disney. Sedangkan Mario Draghi yang pernah menjadi Gubernur Bank Sentral Eropa akan diberikan tantangan baru menjadi presiden di pemerintahan baru di Italia, yang mana Italia pernah menjadi negara dengan catatan terburuk dalam perekonomian di zona Eropa. Kemudian bagaimana dengan emas? Harga emas pun masih berkutat di level 1.800-an. Sedangkan harga crude oil masih cukup nyaman di level $57 per barel. Karena pedagang minyak cukup optimis dengan stimulus yang akan dikucurkan oleh pemerintahan Joe Biden. Sementara itu, untuk analisa komoditas yang lainnya, analisa mata uang, kita langsung tanya aja ke Hans Sinyal. Oke Mas Yan, mungkin untuk analisa secara teknikal melalui pemetaan mungkin bisa dijelaskan untuk beberapa mata uang dan beberapa komoditas. Silahkan. Halo semua, selamat datang kembali di segmen Weekly Overview ya, Weekly Overview minggu kedua di bulan Februari. Sebentar lagi juga Imlek ya. Nah, di tahun-tahun Imlek ini biasanya tuh XAU naik ya, tapi nanti coba apakah secara teknikal memungkinkan XAU naik atau enggak ya, kita coba nanti bedah. Langsung aja ke DXY dahulu. Nah, ini DXY ini juga sekarang sedang mengalami testing area flag ya, area flag di 91.134 sekitaran ini ya. Nah, ini kemungkinan DXY targetnya masih akan naik ya, masih akan naik sampai Fibonacci 618 di 92352. Pekan ini kemungkinan masih akan naik, tapi apabila di flag bawah ini di harga 9880 di break bawah, nah itu kemungkinan DXY sudah akan melanjutkan penurunan ya, bahkan bisa tes SND terbawah ini lagi gitu ya. Jadi penentunya di 9880, apakah DXY akan pekan ini akan kembali menguat atau DXY akan melanjutkan penurunan dari pekan-pekan sebelumnya ya, 3 pekan sebulan lalu lah ya. Itu DXY kan trennya turun ya, DXY atau indeks dolar itu trennya turun. Nah, kalau breakout area flag bawah itu kemungkinan besar DXY akan pekan ini melanjutkan penurunan, tapi apabila breakout atas, penguatannya targetnya sampai Fibonacci 18 di 92.352. Itu untuk indeks dolar. Kemudian kita lari ke XAU USD ya. Nah, ini XAU USD atau gold. Secara teknikal sebenarnya saya cenderungnya adalah masih ada satu wave turun ya, satu wave turun sampai 1772 gitu. Nah, tapi apabila harga 1833 ini di break naik, itu kemungkinan besar XAU potensinya pekan ini bisa sampai 1890 ya, apabila 1833 di break naik ya. Tapi ya saya cenderungnya adalah
penurunan untuk XAUUSD sampai 1772, dan ini di 1814 ini udah masuk area sell 1 ya. Nah, area sell 2 nya ada di 1821 sampai 1827 ya. Nah, itu area sellnya. Nah, apabila pekan ini di area sell tersebut XAU rebound turun, nah itu kemungkinan besar targetnya ada di 1772 ya. Jadi masih ada satu wave turun lagi menurut saya, dan itu menjadi testing penentu apakah XAU setelah itu akan kembali menguat atau melanjutkan turun terus sampai bahkan bisa break low lagi ya. Jadi secara teknikal sih kemungkinan seperti itu, pekan ini masih akan turun, dan kebetulan Imleknya di akhir pekan ya. Jadi kemungkinan apabila memang XAU mau naik ya harusnya menurut saya sih turun dulu, baru nanti di akhir hari Kamis, hari Jumat mungkin baru naik, atau bahkan pekan depan baru akan naik gitu ya. Itu dari XAU atau Gold. Kemudian kita ke Euro USD. Nah, Euro USD ini juga targetnya masih turun sebenarnya, masih turun sampai di 1.19000. Itu target penurunan untuk Euro USD. Jadi sama juga kemungkinan masih akan ada satu wave turun untuk Euro USD. Senada dengan pound sterling ya, senada dengan pound sterling bahwa senada dengan XAU USD maksud saya, euro akan masih ada satu wave turun, dan targetnya ada di Fibo 1618 atau di harga 1.19000. Itu untuk Euro USD pekan ini, tapi batasan naiknya itu kemungkinan dia akan tes ke 1.20731 ya. Itu batasan terakhir dari tren naiknya apabila dia mau turun istilahnya gitu ya. Itu batas terakhir harganya yang harus dijaga dan tidak boleh di breakout naik istilahnya gitu. Oke, langsung sekarang ke pound sterling USD. Pound sterling USD kita proyeksinya pekan ini tetap masih akan naik sampai 1.38454. Namun di awal pekan ini kemungkinan akan tes SND dulu ya di 1.36541. Mungkin akan tes ini baru kemungkinan dia akan naik gitu ya. Jadi skenario seperti itu. Tetap targetnya untuk pound sterling itu masih ada di 1.38454. Kemudian kita coba lari ke WTI crude oil. WTI crude oil juga masih naik terus ya, masih naik terus. Nah, dari pekan-pekan kemarin kita sudah selalu memberikan bahwa crude oil keep buying gitu ya. Nah, ini sekarang sedang testing SND di harga 57.64 sampai 59.61. Ini kemudian nanti akan sideways di sini ya. Untuk crude oil kemungkinan masih akan sideways di sini untuk beberapa pekan misalnya gitu ya. Jadi gitu untuk crude oil kemungkinan masih akan sideways atau ada juga kemungkinan rebound turun, tapi sebenarnya target kenaikan saya masih ada angka di 70 ya. Jadi secara teknikal saja saya tidak tahu fundamentalnya ada apa, tapi pekan ini kemungkinan pilihannya belum naik, tapi masih akan sideways di range 97.64 sampai 59.61. Sideways di situ, atau dia akan rebound turun gitu ya, rebound turun untuk istirahat sebentar lah istilahnya, baru nanti dia akan melanjutkan kenaikan. Oke, gitu aja pelan-pelan trading pekan ini yang kita share ya, yang kita share dari euro, XAU, pound sterling, kemudian ada oil yang sebenarnya oil dari pekan-pekan kemarin tuh kita udah mensuggest untuk keep buying atau investasi jangka panjang, karena target kenaikan untuk crude oil itu secara teknikal saja saya memperkirakan akan masih mencapai harga 70-an ya. Untuk beberapa waktu ke depan target crude oil kenaikannya masih akan sampai harga 70-an. Oke, begitu saja, sekian dari saya.